Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulan Fadil dengan NIM 23051204084 dari kelas TIC angkatan 2023. Di sini saya akan membahas sistem keamanan yang diterapkan di aplikasi WhatsApp yang bernama yaitu end-to-end encryption. Sebelum lanjut masuk ke dalam pembahasan end-to-end encryption, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu apa itu keamanan data. Jadi, keamanan data adalah upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, perubahan, atau penghancuran. Keamanan data mencakup berbagai teknik, metode, dan teknologi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dalam konteks teknologi informasi, keamanan data berfokus pada pengamanan data digital, baik saat disimpan, dikirimkan, maupun saat digunakan. Komponen utama dari keamanan data terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality, memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kedua, integritas atau integrity, menjamin bahwa data tidak diubah tanpa izin selama penyimpanan atau transmisi. Yang ketiga, yaitu ketersediaan atau availability, memastikan data selalu tersedia bagi pengguna yang membutuhkan. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu end-to-end encryption secara umum. Jadi end-to-end encryption atau biasa disebut sebagai E2EE adalah metode enkripsi di mana hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan tanpa ada pihak ketiga yang bisa mengaksesnya, termasuk penyedia layanan sekalipun. Jadi saat saya mengirim pesan kepada orang lain, hanya saya dan orang tersebut yang bisa membaca. Pihak WhatsApp pun tidak bisa membaca pesan tersebut. Saat pesan dikirim, data akan terenkripsi di perangkat pengirim dan hanya dapat dideskripsi di perangkat penerima, yaitu encrypt dan decrypt. Di perangkat pengirim dienkripsi dan di perangkat penerima didekripsi. Server aplikasi hanya berfungsi sebagai perantara, bukan sebagai penyimpan data yang bisa dibaca. Teknologi ini digunakan di berbagai aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Signal, dan Telegram. Mengapa end-to-end ini penting? Yang pertama tentu untuk menjamin privasi dan kerahasiaan data. Yang kedua mencegah penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Yang terakhir adalah melindungi data dari serangan man in the middle atau MITM. Oke, berikutnya kita akan membahas cara kerja end-to-end enkripsi di WhatsApp. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi enkripsi dan pembuatan kunci. Ketika pengguna pertama kali menginstal WhatsApp dan membuat akun, aplikasi akan menghasilkan pasangan kunci privat dan kunci publik menggunakan algoritma signal protokol. Kunci publik dikirim ke server WhatsApp dan digunakan untuk enkripsi oleh pengirim pesan, dan kunci privat disimpan hanya di perangkat pengguna dan tidak pernah dikirim ke server. Kedua, pengiriman pesan yang sudah dienkripsi. Jadi ketika pengguna mengirim pesan, WhatsApp mengambil kunci publik penerima dari server. Lalu setelah dienkripsi, pesan akan dikirim ke server WhatsApp dalam bentuk ciphertext atau teks yang sudah dienkripsi yang tidak dapat dibaca oleh WhatsApp. Lalu server WhatsApp hanya bertugas meneruskan pesan ke penerima tanpa bisa membacanya. Penerimaan dan dekripsi pesan di HP penerima. Di sisi penerima, WhatsApp menerima pesan dalam bentuk ciphertext menggunakan kunci privat yang tersimpan di perangkat. WhatsApp melakukan dekripsi menggunakan double ratchet algorithm. Lalu setelah berhasil didekripsi, pesan ditampilkan dalam bentuk teks yang dapat dibaca oleh penerima. Langkah berikutnya yaitu keamanan tambahan Perfect Forward Secrecy. WhatsApp menerapkan Perfect Forward Secrecy (PFS) yang berarti setiap sesi komunikasi memiliki kunci unik yang berubah setiap kali pesan baru dikirim. Yang terakhir, pelindungan terhadap penyadapan. Setelah pesan terkirim dan diterima, pesan langsung dihapus dari server. WhatsApp menyediakan fitur kode keamanan security code yang bisa dibandingkan antar pengguna untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang memanipulasi enkripsi. Oke, lalu berikutnya seperti kata yang mungkin sudah pernah didengar, yaitu tidak ada sistem yang aman. Begitu juga dengan end-to-end ini. End-to-end ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu keamanan yang pertama yaitu keamanan pada perangkat pengguna. Pesan tetap rentan jika perangkat
infeksi malware atau jika seorang mendapatkan akses fisik ke perangkat yang tidak dikunci. Yang berikutnya, pencadangan data tidak terenkripsi end-to-end. Pesan yang dicadangkan ke Google Drive atau iCloud tidak dilindungi oleh sistem end-to-end encryption, sehingga bisa diretas jika akun cloud bocor. Metadata tidak dilindungi. WhatsApp masih menyimpan informasi komunikasi seperti siapa yang mengobrol dan kapan yang bisa digunakan untuk analisis pola komunikasi. Resiko serangan man in the middle. Jika terjadi perubahan kunci enkripsi, ada kemungkinan pihak ketiga menyusup dalam komunikasi, terutama jika pengguna mengabaikan notifikasi keamanan. Ancaman social engineering. Penyerang bisa menggunakan phishing atau scam untuk mencuri akses akun, misalnya dengan meminta kode OTP agar bisa mengambil alih akun. Oke, berikutnya itu kesimpulan. Secara keseluruhan, sistem end-to-end encryption di WhatsApp merupakan teknologi keamanan yang memastikan hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan, sehingga mencegah intersepsi oleh pihak ketiga, termasuk WhatsApp sendiri. Namun, sistem ini tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan, masalah seperti keamanan perangkat, pencadangan data yang tidak terenkripsi, metadata yang dapat dikumpulkan, serta resiko serangan man in the middle dan social engineering tetap menjadi tantangan. Selain itu, kelemahan dalam grup WhatsApp juga dapat menjadi celah bagi penyebaran informasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, meskipun end-to-end encryption memberikan perlindungan tinggi, pengguna tetap harus waspada dengan menerapkan langkah keamanan tambahan, seperti mengamankan perangkat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, serta berhati-hati dalam berbagi informasi sensitif agar komunikasi tetap aman dan terjaga privasinya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya terkait end-to-end encryption di WhatsApp. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.